Hai Mitra, jumpa kembali dengan iMitra.id. Gimana kabarnya? Sehat, sehat, sehat selalu? Oke, semoga semangat kalian tanpa batas, cuan tak terbatas, dan jangan pernah was-was dengan iMitra. Oke, yang biasa punya hutang atau biasa hutang pulsa dan lain sebagainya, stop, please, stop sekarang juga. Dan pakai datanya habis, dan ya intinya cepat habis atau memberi sok banyak data gitu kan, memberi hotspot kepada teman terus cepat habis gitu kan. Itu salah karena kalian belum tahu iMitra.id ini gitu kan. Habis itu yang pulsanya habis itu sedikit-dikit mama minta pulsa gitu kan. Oh, apa namanya itu, bro, utang dulu pulsanya dong, atau ya dan lain sebagainya. Itu di stop, di stop. Karena kebiasaan tersebut gak baik. Kebiasaan yang baik adalah kalian terus buka iMitra.id setiap hari, itu kebiasaan yang baik. Rutin 1 hari 3 kali. Oke, habis itu kalian semoga nyaman, terus stay fokus, santaikan posisi, penyaman gitu kan, petenang gitu, hati kalian petenang, terus jangan pikirkan hutang. Kalau kalian mikirkan hutang itu nggak tak nyaman kepikiran, reng sebereng gitu kan. Santaikan posisi, terus jangan pikirkan hutang, terus jangan lupa hidupin hotspot teman. Penting itu, hal yang paling penting adalah hidupin hotspot teman. Karena hotspot teman itu sebuah anugerah buat kita gitu kan. Dan yang terakhir jangan lupa untuk ucapkan iMitra.id 3 kali dalam hati kalian. Kita mulai sekarang. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, gini, apa namanya? Banyak dari kita, banyak dari kita itu untuk memasarkan pulsa itu sangat kesulitan sekali. Banyak berbagai metode gitu kan. Apalagi sekarang banyak merchant-merchant yang sudah populer atau di atas langit itu ya terus menggempar-gempor kita kan sebagai agen-agen kecil gitu kan. Dan ya seperti Tokopot gitu, habis itu Shopee gitu, habis itu ada Bulak. Nah, itu ya membingungkan, tapi tetap kita jangan pernah optimis karena memang sejatinya memang kita selalu berupaya gitu kan. Kita berbagi cara atau metode, terus gimana caranya kita itu memasarkan. Kebetulan saya di sini lebih dominan memasarkan server namanya iMitra itu sendiri, yang nama sesungguhnya adalah Aeropulsa. Dan karena banyak yang menyebut Aeropulsa itu sebagai iMitra, jadi dipanggillah iMitra gitu sendiri. Oke, kali ini berlatar belakang seperti ini. Banyak dari kita kebingungan untuk memasarkan produk. Beberapa hari yang lalu saya membuat video yang bunyinya seperti ini. Kita bisa membuat link produk kita atau harga produk kita supaya lebih efisien dan mudah kita share seperti itu. Dan yang jadi pertanyaan adalah, ada yang bertanya bagaimana kalau kita tetap konsisten untuk memasarkan secara offline, maksudnya door to door gitu kan. Pak, Bu, pulsa, mau jualan pulsa enggak gitu kan. Itu kita kita menggunakan metode yang sama, cuman kita kan nggak mungkin dan tidak dipungkiri juga banyak dari toko kelontong ataupun toko tradisional itu yang jaga masih tua. Tapi mereka punya komitmen ingin melengkapkan produk di toko mereka. Tapi sayangnya mereka tidak tidak update teknologi gitu. Dan bagaimana caranya? Ya kita tetap menggunakan cara konvensional dan tradisional. Gimana caranya? Kita buat brosur gitu. Oke, hari ini dari berlatar belakangkan perihal tersebut, toko kelontongan dan pemasar kita sebagai pemasar target kita adalah toko tradisional atau pegunungan. Kita kali ini bagaimana, judulnya itu intinya seperti inilah. Intinya itu bagaimana caranya kita itu membuat brosur tapi harganya itu update gitu kan. Nanti kan kita print fotokopi lah, intinya seperti itu. Oke, kita mulai sekarang. Oke, gini, pertama-tama kalian itu ini
ini entah iMitra atau bukan, kalian harus login ke web report. Kalau kalian itu menggunakan aplikasi, itu mustahil juga kalian itu mengetik aplikasinya satu persatu. Itu akan pelengen gitu kan, akan capek juga dan banyak makan waktu. Apalagi harga yang ada yang berubah gitu kan, naik turun gitu, jadi kalian kesusahan juga. Terus bagaimana caranya? Begini caranya gitu kan. Kalian login ke web report tercinta kalian. Kalau kalian yang belum loginnya biasanya menggunakan OTP, karena punya saya sudah di setting menggunakan password. Itu loginnya pakai password. Terus settingnya di mana? Settingnya di sini, di setting akun. Habis itu di setting akun ini, terus ini jentang yang bawa login web report menggunakan password. Nanti kalau saya loginnya tekan OTP nggak bisa gitu. Habis itu sistem referral. Kode referral saya itu imitra.us, markupnya 25. Yang kita bahas adalah bagaimana caranya kita membuat brosur. Kita membuat brosur tuh ya untuk pedagang-pedagang konvensional, pelontong atau daerah pegunungan atau daerah pesisir yang dominan mereka itu teknologi. Bukan teknologinya sih, kalau teknologi sebenarnya terjangkau ke mereka itu. Yang jadi masalah adalah sinyal provider yang membuat kita tidak bisa masuk ke sana gitu. Tidak bisa mengajak mereka untuk menggunakan aplikasi gitu atau sarana website gitu kan, nggak bisa. Yang kedua biasanya itu si pelanggan atau si pemilik toko yang menjadi calon agen kita itu, dia itu sepuh gitu lah istilahnya, itu dia itu non milenial atau dia itu bukan kategori anak milenial, atau mungkin dia itu kategori anak generasi milenial tapi dia anti milenial. Misalnya anak yang lahir, anggapan milenial kan adalah anak yang lahir di atas 92 ke atas, itu dia dikatakan milenial, kurang lebih seperti itu. Jadi yang dia itu lahir di tahun-tahun itu tapi dia itu tidak mau menggunakan era teknologi. Dan inilah kita kenapa membuat video bagaimana caranya kita mengatasi sebagai pemasar gitu. Terus kita ketemu dengan agen-agen tersebut gitu. Oke, pertama yaitu adalah di sini kita masuk ke press list. Utamakan komputer kalian ini bisa digarap atau dikerjakan menggunakan HP atau komputer gitu, laptop. Di sini adalah semua produk di iMitra itu sendiri gitu kan. Di sini kalian tinggal export to Excel. Ini kan sudah diekspor, kita buka. Ini kita hapus. Want to merge, ini ada yang ke mergenya dihapus dulu. Oke. List harganya dihapus. Ini dipesai, dirapikan. Yang menjadi tujuan kita adalah ini harga. Jadi endingnya itu di harga. Kalau kita memberikan harga yang sekarang, ini adalah harga yang kita miliki atau harga tanpa markup. Jadi kalau kita mendaftarkan agen dengan harga ini, ya otomatis kita nggak dapat up gitu kan. Itu yang menjadi masalah utama dari kita gitu kan. Hal yang harus kita lakukan adalah menambah markup gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian itu 50, kalau cenderung keliling itu 100. Jadi maksudnya itu kan keleleng ro bensin deh kan kileng pul sebereng lah kan. Ini kalian gini dulu wes. Banyak mak takar 1000-an ini. Oke, seperti ini. Ini sudah plus 100, kemudian jumlahkan kolom C sama kolom D. Kolom C ini kan harga asli dari kita, dan kolom D ini markup yang kita berikan. Sama dengan sum
buka kurung ini sama ini. Karena di sini kosong, jadi kok bisa kosong? Iya, karena di sini kan apa namanya itu main produknya, maksudnya cek BPJS itu kan main produknya itu, maksudnya itu produk utama. Habis itu kan dibagi kan, cek BPJS, C BPJS ada 2 gitu. Misalnya ini kan eksis, jadi otomatis dia kosong. Eksis itu sebagai main, jadi utamanya. Terus subnya itu ada di X5, X10 dan seterusnya, eksis 1, eksis 5, eksis 10 dan seterusnya gitu. Jadi otomatis harganya kosong. Kemudian kita tarik ke bawah langsung. Malanceng ini. Waduh. Ini mata rebes ini. C1592, D1592. Oh iya, saya paham. Ini Excelnya apa namanya itu? Jadi lupa dianu. Jadi pakai rumus yang satunya aja. Ini tambah ini. Coba sampai kolom sini. Ya, ini kan 8775. Seharusnya itu begitu gitu kan seharusnya. Cuman saya lupa ini. Intinya seperti itu, malah tak lanceng. Nah, ini kita hit, yang 2 ini kita hit. Dan kemudian kita print. Cuman kita benerin dulu, habis itu kita print. Ini masa BPJS harganya 100 ya nje. Ya kita hapus dulu gitu, apa namanya, yang ini dihapus sesuai yang kita perlukan. Terus yang ini ya kita rapikan dulu. Yang ini misalnya apa namanya itu apa ya, yang ini kita rapikan terlebih dahulu lah, intinya seperti itu. Kita hapus yang 100 ini, mah letaknya banyak. Oke, 160 80. Mana kana? Ini lengan expand. Dihapus yang 100. Habis itu dirapikan kembali. Oke. Yang 100 hilang. Habis itu kita percantik, ya itu sudah dipercantik. Habis itu kita sebarkan. Dan ini harga ini menjadi harga patokan buat kita, karena kalau offline itu kan kita nyetaknya pakai kertas, ya kita jaga-jaga harganya, kira-kira ini harganya aman apa enggak. Atau kalau token itu kan harganya relatif stabil, hampir jarang ada kenaikan token yang signifikan gitu kan, kecuali produk-produk aneh yang lainnya. Ya misalnya kayak apa ya, Telkomsel itu kalau sudah aulang gitu kan, harganya kadung ongke, kalau kadung nyaman turun gitu kan. Itu kan ya SND itulah, supply and demand, seperti itu. Kemudian kita print, kita bagikan, kita apa namanya, kita rapikan, kemudian kita print, kita bagikan kepada calon. Karena gini, apa namanya, ketika si calon konsumen itu memegang brosur, jadi dia itu bisa berpikir atau merenung dalam sebelum tidurnya dia itu, iMitra ini kayaknya berat ini musuh ini.
kayaknya iMitra ini bagus ini prospeknya. Dia itu bisa apa namanya, bisa merenung lah istilahnya itu sebelum tidur, bangun tidur, biar dia itu apa namanya dipikirkan. Kurang lebih seperti itu. Dengan adanya kita memberi brosur ke dia gitu kan, kita berikan nomor telepon di bawahnya gitu. Ya begitu. Saya pernah buat brosur cuman lupa gitu disimpan di mana. Ya pada dasarnya intinya seperti ini. Cuman mau gini lagi apa namanya? Masih belum apa namanya? Belum bisa gitu. Jadwal padat gitu kan. Masih belum ke Saudi gitu kan. Masih belum ke apa namanya? Ya ke Australia gitu. Pusing gitu kan. Jadi yang seadanya ini aja sudah, kurang lebih seperti itu. Oke, saya pikir cukup. Semoga ini bisa menjadi manfaat buat kalian semua. Terima kasih. Salam recehan dan salam pejuang. Salam recehan dan salam pejuang cuan. Ya, selamat sampai tujuan. Sampai jumpa.